Selamat bertemu lagi. Video kali ini saya beri judul Cara Menguasai Properti dengan Cepat. Judul ini sepertinya memang bombastis, tapi saya mempunyai beberapa alasan. Ini terjadi karena satu, kita bisa membeli rumah tanpa uang muka, tetapi malah mendapatkan modal melalui skema kredit perbankan. Mengacu video yang lain bahwa seseorang tanpa jaminan juga bisa mempunyai kartu kredit. Kartu kredit itu adalah kartu hutang ratusan juta atau bahkan sampai miliaran, tetapi tanpa jaminan apa-apa. Apalagi jika kita memakai jaminan seperti kita kredit rumah dengan skema identik aplikasi waktu mendapatkan kartu kredit, maka hal ini juga akan bisa kita mendapatkan uang miliaran dengan cara membeli rumah. Tentu saja yang paling utama adalah seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa video yang lain, performance ideal di perbankan. Yakinkan bahwa Anda mempunyai riwayat perbankan yang bagus. Tidak ada angsuran yang tertunda, selalu tepat waktu dalam membayar angsuran. Itu yang paling utama atau pertama. Kedua, perputaran keuangan di dalam rekening tabungan Anda jumlah besar dan sering itu sangat disukai perbankan. Jika Anda mempunyai usaha retail, usahakan keluar masuk uang dalam rekening dalam sehari sekali atau paling tidak 3 hari sekali. Ingat, jumlah besar dan sering adalah sangat disukai perbankan. Ketiga, sisakan saldo rekening Anda dalam tiap bulan menyesuaikan. Jadi saldo rekening ini menyesuaikan dengan laba usaha yang akan Anda buat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan ini yang nantinya akan dipakai sebagai berkas untuk melengkapi syarat pengajuan kredit. Jadi terserah Anda mau membuat laporan keuangan laba berapapun, tapi itu harus sesuai dengan saldo rekening Anda dalam tiap bulan, agar nanti match dalam mengajukan persyaratan ini. 4. Jangan lupa semua data legalitas seperti izin usaha, tanda daftar perusahaan, SIUP, dan lain-lain dalam keadaan masih berlaku. Kita lanjutkan. Mencari rumah yang akan dibeli. 1. Cari rumah yang akan Anda beli, tidak perlu pilih-pilih, tidak perlu nawar rumah. Ini supaya menjadi ringan beban kita. Jadi kita bukan fokus kepada jual beli rumah, kita fokus pada perbankannya nanti. 3. Jika di sekitar rumah kita tersebut ada rumah lain yang dijaminkan di perbankan, maka informasi ini bagus, sehingga Anda akan mengetahui berapa sebenarnya bank menaksir harga rumah dan tanah di lokasi tersebut. Ini nanti sebagai pedoman Anda untuk mengajukan kredit di perbankan. 4. Lupakan dulu bentuk rumah, bahan bangunan rumah, rumah menghadap kemana, rumah dekat rumahnya siapa, itu tidak penting. 5. Anda harus tahu NJOP rumah. NJOP bisa dilihat dari lembar PBB. Action. Berapa harga rumah? Kita sudah tahu, misalnya harga rumah 300 juta. Maka ajukan di bank dengan skema KPR plafon 600 juta. Sekarang jika seandainya bank menyetujui 400 juta, sedangkan harga rumah tadi kan 300 juta, maka tentu Anda ambil, sebab Anda akan mendapatkan rumah dan uang tunai 100 juta. 3. Jika bank hanya menyetujui 250 juta, kalau saya tinggalkan, cari rumah lain. Buat apa beli rumah harus menganggarkan atau mengeluarkan uang 50 juta. Inilah saya katakan mengapa kita tidak usah terlalu pelik dalam permasalahan objek atau rumahnya. Jadi yang penting bagi kita adalah bagaimana performa kita di perbankan sehingga bisa menyetujui angka 600 juta. 4. Jika disetujui 300 juta, nah ini terserah, karena harganya 300 juta, kemudian bank bisa menyetujui 300 juta, terserah Anda akan Anda lanjutkan atau Anda pending, itu tergantung dari keberanian Anda. Dari sini beberapa ada yang bertanya kepada saya,
Apa mungkin bank memberikan kredit lebih tinggi dari harga beli? Skema kita di perbankan itu adalah skema akad kredit. Walaupun namanya kredit pembelian rumah, tapi sebetulnya ini adalah akad kredit konsumsi, membeli rumah. Dan itu yang paling menentukan bukan jaminannya, tetapi adalah performa kita di perbankan. Tentu harga taksiran rumah atau pasaran rumah itu akan menjadi acuan. Makanya kita harus jangan terlalu tinggi. Misalnya harga rumah 300 juta kita mengajukan kredit di bank 5 miliar. Ini kan nggak masuk akal. Jadi kita tetap dalam skala masuk akal. Nah, masuk akal dan tidaknya nanti akan tergantung dari NJOP dan bank rata-rata dalam memberikan kredit di daerah tersebut. Ini tidak sulit diketahui. NJOP gampang, kita mengikuti beberapa bank gampang. Kemudian, apakah appraisal tidak bodoh? Masuk harga rumah 300 juta, kemudian akan diturunkan 600 juta. Appraisal itu akan melaporkan sesuai dengan harga pasar. Harga pasar itu akan ditanyakan kepada sekelilingnya, kanan kiri, tetangga, Pak RT, lurah, atau harga dari koran atau dari media sosial. Harga pasar pasti akan cenderung lebih tinggi dibanding harga transaksi jual beli. Untuk itulah maka transaksi jual beli itu bisa lebih tinggi daripada akad kredit itu bisa lebih tinggi dari transaksi jual beli. Ini video untuk secara garis besar. Nanti akan saya sampaikan video yang lain yang bersifat praktis. Video lain tersebut berisi tentang menawar dengan yang punya rumah, bagaimana kita mengajukan kredit dengan yang lebih tinggi tadi. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dan terima kasih. Nanti ada video yang berkaitan dengan ini akan saya upload di lain waktu. Terima kasih.